Agar tak tergabung AFF disebut janjikan Indonesia masuk pot 1 drawing Piala AFF 2022. Media Vietnam The Tau 24/7 menyebut AFF akan melakukan segala cara agar timnas Indonesia tetap berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui, sejumlah pecinta sepak bola tanah air mendorong PSSI untuk meninggalkan AFF dan pindah ke EAFF karena persaingan di sepak bola Asia Tenggara dianggap sudah tidak sehat. Dengan pindah ke EAFF, timnas Indonesia diharapkan dapat naik level karena bakal bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia asal Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Namun menurut laporan The Tau 24/7, AFF sudah menyiapkan timnas Indonesia untuk masuk pot 1 drawing Piala AFF 2022. Hal tersebut dilakukan agar timnas Indonesia tidak meninggalkan AFF. Menurut The Tau 24/7, AFF bakal mengadakan drawing Piala AFF 2022 pada Agustus 2022. Sebelum melakukan drawing, AFF bakal menentukan pot atau pembagian tim unggulan. Dalam penilaian The Tau 24/7, timnas Indonesia berpotensi masuk pot 1. Sebab dalam 3 edisi terakhir Piala AFF, yakni pada tahun 2016, 2018, dan 2020, skuad Garuda 2 kali masuk final. Hal itu berbeda dengan Vietnam yang mana 2 kali lolos ke semifinal 2016 dan 2020, dan menjadi juara pada tahun 2018. Sedangkan Thailand dipastikan masuk pot 1 karena menjadi juara pada edisi 2016 dan 2020, serta menembus final di edisi 2018. Perjuangan timnas U19 Indonesia menuju Piala Dunia U20 2023. Kegagalan timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2022 menjadi pelajaran berharga untuk skuad Garuda Nusantara agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Sebab Marcelino dan kawan-kawan harus tersingkir menyakitkan karena adanya tindakan tidak fair play. Meskipun begitu, timnas U19 Indonesia harus membenahi apa yang menjadi kekurangan para pemain agar nantinya mereka bisa tampil bagus di Piala Dunia U20 2023. Indonesia pun masih memiliki waktu 1 tahun untuk berbenah karena Piala Dunia U20 2023 direncanakan akan bergulir pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun depan. Pada ajang ini ada 6 stadion yang telah disiapkan oleh PSSI untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Manahan Solo, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Sijalak Harupat Bandung, dan yang terakhir Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Pada dasarnya, Piala Dunia U20 ini direncanakan bergulir pada tahun 2021. Akan tetapi, karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, akhirnya Piala Dunia U20 diundur di tahun depan. Dengan mundurnya agenda tersebut, tentu saja perjuangan ini tidaklah mudah. Sebab Sintayong yang dipercaya untuk menjadi juru taktik timnas U19 Indonesia harus mempersiapkan generasi baru. Hal ini karena pemain yang sebelumnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 tahun lalu seperti Pratama Arhan, Dewangga, hingga Witan Sulaiman sudah melebihi batas usia yang ditentukan. Oleh karena itu, para pemain yang tampil di Piala AFF U19 2022 tersebut adalah generasi baru yang belum lama ini dibentuk Sintayong. Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand, dan kawan-kawan yang saat ini berada di skuad Garuda Nusantara adalah generasi yang bakal tampil di Piala Dunia U20 2023 nanti. Demi memaksimalkan Piala Dunia U20 itu, Sintayong pun telah mempersiapkan rencana yang bakal dijalani skuad Garuda Nusantara tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyadari bahwa tidak ada yang instan. Dari TC di Korea Selatan, mengikuti turnamen Toulon Cup hingga Piala AFF U19, telah dijadikan sebagai ajang seleksi. Bahkan para pemain keturunan pun telah dijajal.
Kegagalan di Piala AFF diharapkan bisa menjadi jalan untuk melanjutkan perjuangan di Piala Asia U20 mendatang dan Piala Dunia U20 kelak. Sintayong sendiri berjanji akan membuat timnas U19 Indonesia semakin keren di ajang tersebut. Untuk mewujudkan janji itu, Sintayong pun mengaku dia dan anak asuhnya siap akan menjalani persiapan di Eropa karena telah mendapatkan dukungan penuh dari PSSI. Sintayong menganggap bahwa level timnas U19 Indonesia harus beranjak dari AFF karena akan mendapatkan lawan yang jauh lebih berat di ajang kedepannya. Terlebih, AFF sendiri saat ini dikenal memiliki regulasi usang yang membuat Indonesia kurang diuntungkan. Media Vietnam kaget, Sintayong bikin timnas Indonesia terapkan standar Amerika Serikat. Media Vietnam Sahadat VN mengaku ketar-ketir ketika Sintayong membuat timnas Indonesia menerapkan standar Amerika Serikat. Semenjak ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Sintayong meminta PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan. Tujuan dari naturalisasi tentu untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia dalam waktu instan. Hassani Abdul Ghani yang lama tinggal di Amerika Serikat mengatakan, program naturalisasi yang dijalankan Sintayong pernah digunakan Amerika Serikat. Di medio 1950-an, Amerika Serikat menaturalisasi sejumlah pemain di cabang olahraga hoki es. Awalnya, cabang olahraga ini tidak populer di Amerika Serikat. Namun, setelah Amerika Serikat meraih medali emas di Olimpiade musim dingin pada 1960, berkat bantuan pemain naturalisasi, masyarakat negeri Paman Sam mulai mencintai cabang olahraga ini dan bertahan hingga sekarang. Melihat kesuksesan Amerika Serikat tersebutlah, media Vietnam Sahadat VN khawatir timnas Indonesia asuhan Sintayong akan mampu menjadikan Indonesia sukses secara instan dan memiliki regenerasi yang maksimal berkat adanya pemain naturalisasi.